Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen dalam BK, yaitu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Nah, video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah asesmen dalam BK yang diampu oleh Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Nabila Sari Abidin. Saya angkatan 2018, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu materi tentang angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan tertulis kepada responden. Tujuan dari angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Beberapa manfaat angket atau kuesioner dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga, untuk mengambil sampling, sikap, dan pendapat dari responden. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan juga kekurangan angket. Yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Yang kedua itu pernyataan-pernyataan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Yang ketiga itu, dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan saja dan di mana saja mereka menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu dan kesempatan mereka. Sedangkan kelemahan dari angket yaitu yang pertama, metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Yang kedua, metodenya kurang fleksibel. Yang ketiga, adanya kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Oke, yang selanjutnya yaitu cara atau langkah-langkah dalam merancang angket. Yang pertama, menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Yang kedua, menentukan jenis angket dan metode administrasinya. Yang ketiga itu menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Dan yang keempat, menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan. Yang kelima, memiliki kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Dan yang keenam, menentukan urutan pertanyaan. Guna pertanyaan pembuka yang sederhana dan menarik. Yang ketujuh, menentukan karakteristik fisik angket. Dan yang terakhir, uji kembali langkah 1-7 dan evaluasi. 9. Lakukan ujian awal atas angket dan evaluasi. Selanjutnya yaitu materi kedua, wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh dua orang lebih atau bisa lebih, yaitu si pewawancara dan si narasumber dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka langsung maupun bisa melalui alat komunikasi tertentu. Nah, tujuan wawancara yaitu yang pertama ada discovery, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Yang kedua itu ada pengukuran psikologis. Data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman. Yang ketiga itu pengumpulan data penelitian. Informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan. Selanjutnya itu ada alasan menggunakan wawancara. Yang pertama, melengkapi dan menambahkan data yang telah ada. Yang kedua, karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena. Yang ketiga itu karena situasi tertentu dalam bidang pengukuran.
Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dalam wawancara. Yang pertama itu kelebihan. Satu, melalui wawancara dinyatakan hal-hal rumit dan mendetail. Yang kedua itu, wawancara dilakukan bisa pada setiap individu tanpa faktor usia ataupun ketidakmampuan membaca. Yang ketiga, data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Selanjutnya itu ada kelemahan wawancara. Yang pertama, melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan waktu yang sangat banyak dan tenaga. Yang selanjutnya itu interview bias. Waktu yang dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban. Yang ketiga itu keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam melakukan hubungan antar manusia. Yang keempat itu wawancara tidak terlalu tepat pada kondisi-kondisi tempat tertentu, misalnya di lokasi sedang ribut atau ramai. Selanjutnya yaitu materi keempat, ada observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Adapun bentuk-bentuk observasi yaitu yang pertama, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Yang kedua, ada observasi tidak terstruktur, ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Yang ketiga, observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dalam observasi. Yang pertama itu ada kelebihan. Satu, merupakan alat yang murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. Yang kedua, pada observer yang sibuk tidak punya cukup waktu untuk mengisi kuesioner, namun biasanya bersedia di observasi. Yang ketiga, banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun bersedia di observasi. Yang keempat, dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observer. Nah, selanjutnya materi keempat yaitu sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Secara khusus dalam layanan BK, yang pertama itu dasar atau bahan mempertimbangkan atau menyelenggarakan jenis layanan tertentu. Yang kedua itu penetapan peserta layanan. Hasil sosiometri dapat digunakan untuk menetapkan peserta layanan tersebut. Yang ketiga itu ada isi layanan. Dalam pelayanan bimbingan kelompok, misalnya topik tentang hubungan sosial dapat diberikan sebagai isi kegiatan tersebut. Selanjutnya itu ada kegunaan yang paling penting dari sosiometri dalam garis besarnya adalah yang pertama, untuk memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, memperbaiki atau menyesuaikan hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Nah, selanjutnya yaitu materi kelima ada biografis. Metode biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri ataupun ditulis oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dan kelebihan dalam metode biografis. Yaitu yang pertama ada kelebihan-kelebihan. Satu, data yang ditemukan oleh konseling merupakan data autentik. Yang kedua,
data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Yang ketiga itu data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran-gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Selanjutnya ada kelebihan-kelebihan. Yang pertama itu, seorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua itu, sumber data yang dekat dengan konseli, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak dia ceritakan atau kekurangan konseli. Selanjutnya yaitu materi keenam ada inventory. Inventory adalah metode yang memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Tingkatan tersebut dimulai dari prasosial, yaitu tingkatan di mana individu belum mampu membedakan diri dengan lingkungan. Tingkatan terakhir yaitu integrat, merupakan tingkat yang jarang dicapai oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, bangun tingkatan perkembangan dalam inventory tugas perkembangan terdiri dari 7 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat inklusif dengan ciri-ciri identitas diri terpisah dari orang lain. Yang kedua, tingkat perlindungan diri dengan ciri-ciri peduli terhadap kontrol dan keuntungan. Yang ketiga itu tingkat konformistik dengan ciri-ciri peduli terhadap penampilan diri. Yang keempat itu tingkat sadar diri dengan ciri-ciri mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan. Yang kelima itu ada tingkat seksama dengan ciri-ciri bertindak atas dasar nilai internal. Yang keenam itu ada tingkat individualistik dengan ciri-ciri peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional. Dan yang terakhir itu ada tahap otonomi dengan ciri-ciri memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, sikap, realitas, dan objektif. Selanjutnya itu adapun aspek-aspek yang diungkapkan melalui ITP, yaitu yang pertama ada landasan hidup religius, yang kedua ada landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosional, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima ada kesadaran tanggung jawab, yang keenam itu ada penerimaan diri dan pengembangannya, yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya, yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomi, yang kesembilan ada wawancara dan persiapan karir, dan yang kesepuluh ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir itu ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Selanjutnya yaitu materi ketujuh ada aum umum. Aum umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseling. Adapun aum umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh agama, nilai dan moral, yang kedelapan hubungan muda-mudi dan perkawinan, yang kesembilan keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan yang terakhir itu waktu senggang. Aum adalah sebuah instrumentasi standar yang dikembangkan oleh Prayitno yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi klien.
Terdapat dua tujuan dari instrumen ini. Yang pertama, yaitu tujuan umum aplikasi instrumen atau AI adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Yang kedua, itu tujuan khusus, yakni dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman, selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, serta fungsi advokasi. Selanjutnya yaitu AUM umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor dengan mengungkapkan masalah-masalah umum yang dihadapi oleh konseli. AUM umum merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk 5 format, yaitu 1 format untuk mahasiswa, 2 format untuk SLTA, 3 format untuk SLTP, 4 format untuk SD, 5 format untuk masyarakat. Disusunlah alat ungkap masalah AUM dengan disertai harapan untuk dapat digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling dalam konteks Indonesia. Nah, selanjutnya materi ke-8 itu ada AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar atau menyangkut mutu dan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Tujuan AUM PTSDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Oleh karena itu, settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. AUM PTSDL memiliki 4 format, yaitu yang pertama, format untuk mahasiswa, kedua format untuk siswa SLTA, yang ketiga format untuk siswa SLTP, dan yang keempat itu format untuk siswa SD. Selanjutnya itu ada pengembangan AUM PTSDL, disusun dengan memperhatikan format dan kandungan isi SSHA dan PSKB serta pengalaman memakai terjemahan atau adaptasinya. Selanjutnya yaitu dengan memperhatikan ruang lingkup dan kondisi kehidupan siswa atau mahasiswa. Maka AUM PTSDL membuat berbagai pernyataan masalah yang mungkin dialami oleh siswa. Yang keempat itu ada melalui AUM PTSDL akan diperoleh informasi mengenai mutu kegiatan belajar dan masalah belajar yang dialami siswa untuk masing-masing bidang. Yang kelima ada AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Yang terakhir yaitu hasil pengolahan terhadap AUM PTSDL dapat ditindaklanjut oleh guru bimbingan dan konseling melalui berbagai layanan. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang asesmen dalam BK. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dah.